dewan juri yang saya hormati, dan tak ketinggalan pula jajaran panitia yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbi, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, untuk acara kali ini saya akan berpidato sedikit tentang 9 kemuliaan dalam sholat 5 waktu. Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, sholat sudah ditetapkan menjadi kewajiban setiap orang Islam. Barang siapa yang mengerjakan sholat, ia akan dicintai oleh Allah. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, ia akan mendapatkan murkanya Allah. Seperti makalah yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Siapakah Utsman bin Affan itu? Dia adalah sahabat Rasulullah yang telah dijanjikan oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Beliau berkata, "Man hafidhu shalawatil khamsi liwaqtiha wa dawami 'alaiha akramahu wa bi istiqamatin." Man hafidhu, barang siapa yang mengerjakan as-shalawatul khamsi, salat 5 waktu, liwaqtiha, sesuai waktunya, wa dawami 'alaiha, dan barang siapa yang beristiqomah dalam salat 5 waktu, akramahu, maka Allah Ta'ala bi istiqamatin akan memberikan 9 kemuliaan padanya. Nah, di antara 9 kemuliaan itu ialah awaluha yuhibbuhu. Nah, jenengan tahu apakah arti awaluha yuhibbuhu? Awaluha yuhibbuhu ialah dia akan mendapatkan cintanya Allah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan cintanya Allah, maka kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan makalah yang kedua apa? Makalah yang kedua ialah wa yakunu badanuhu sahihan, badannya akan sehat. Nah, maksudnya apa? Jenengan tahu, dalam setiap gerakan sholat itu bisa memperlancarkan peredaran darah. Nah, apalagi ketika kita melakukan sujud, ada dokter luar negeri yang mengatakan bahwa ketika kita berada di posisi sujud, ketika dahi kita menempel di lantai, maka aliran darah di kepala kita akan mengalir dengan lancar sehingga membuat otak kita menjadi cerdas. Itulah hebatnya sholat. Yang ketiga ialah watah nusul malaikah. Malaikat akan menjaganya. Malaikat akan menjaganya dari mara musibah. Musibah itu tidak hanya berupa bencana. Musibah itu juga seperti berupa maksiat. Saat kita hendak melakukan maksiat, kemudian hati kita mengatakan, mendorong kita untuk tidak melakukan maksiat, maka di saat itulah malaikat sedang menjaga kita dari perbuatan maksiat. Nah, makalah yang keempat ialah watanzilul barakatuh fi darihi. Allah akan menurunkan berkah kepada kita dan kepada keluarga kita. Nah, maksudnya apa? Semisal ketika kita diberi rezeki oleh Allah, baik itu sedikit maupun banyak, dan ketika kita mensyukuri rezeki itu, maka Allah akan selalu menambah nikmat kepada kita. Itulah yang dinamakan berkah. Dan yang kelima apa? Wa yadharu ala wajhihi syamas solihina. Allah akan menampakkan di wajahnya tanda orang yang soleh. Nah, maksudnya apa? Suatu hari nanti ada 3 golongan yang masuk ke dalam surga dengan membawa 3 cahaya. Yang pertama, yang paling bawah sendiri, yaitu ia akan masuk ke dalam surga dengan membawa cahaya layaknya seterang bintang di wajahnya. Dan yang kedua bercahaya seperti rembulan, dan yang ketiga bercahaya seperti matahari. Suatu ketika ada seorang muslim Islam yang masuk ke dalam surga. Nah, dia itu membawa sinar seterang bintang. Nah, saat itu malaikat bertanya kepadanya, "Wahai fulan,
pertama. Dan golongan yang kedua dengan membawa cahaya bulan. Sama, malaikat juga menanyainya, "Wahai fulan, apa yang kau lakukan semasa hidupmu di dunia sehingga kau masuk ke dalam surga dengan membawa wajah secerah rembulan?" Lalu fulan itu menjawab, "Semasa aku hidup di dunia dulu, aku melakukan satu amalan. Saat adzan dikumandangkan, aku mengambil wudhu, kemudian aku pergi ke masjid untuk mengikuti salat jamaah." Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga ialah bersinar seperti matahari. Sama juga, mereka juga menanyainya. Kemudian fulan itu menjawab, "Semasa aku di dunia dulu, aku melakukan suatu istiqomah, suatu amal perbuatan yang selalu aku istiqomahkan, yaitu sebelum azan dikumandangkan, sebelum menjelang waktunya sholat, aku mengambil wudhu terlebih dahulu, kemudian aku pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat." Dan makalah yang keenam ialah wayalinu wa qalbah. Allah akan melunakkan hati kita. Ketika kita sudah dilunakkan hatinya oleh Allah, maka segala macam ilmu, segala macam nasihat ketika diberikan kepada kita akan masuk di hati kita dan akan tersimpan dalam tubuh kita. Dan ketika hati kita sudah keras seperti batu, apa yang terjadi? Seluruh ilmu, seluruh nasihat yang diberikan kepada kita tidak akan masuk ke dalam diri kita. Nah, obat untuk melunakkan kembali hati kita itu apa? Yaitu dengan melaksanakan salat 5 waktu. Itu kandungan dari makalah yang ke-6. Dan makalah yang ke-7 ialah wayamuru ala siratikal birukil lami. Ia akan melewati jembatan sirat secepat kilat yang bersinar. Nah, hadirin tahu apa jembatan sirat itu? Jembatan sirat itu jembatan yang terbuat dari sehelai rambut, itu pun masih dipotong menjadi 7 bagian. Suatu hari nanti ada berbagai macam cara orang saat melewati jembatan sirat. Ada yang melewati jembatan sirat secepat kilat yang bersinar, itu khusus untuk para syuhada. Dan ada lagi yang melewati jembatan sirat hanya dengan kedipan mata. Ada juga yang menaiki kendaraan, dan ada juga yang melangkah, ada juga yang sekali melangkah langsung terjatuh. Dan makalah yang ke-8 ialah wayanjihillahu minan nar. Allah akan menyelamatkannya dari neraka jahanam. Dan makalah yang ke-9 wayunzilullahu fil jannah ay fi jiwaril ladzi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah dengan orang mulia lainnya seperti para wali dan syuhada. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka ia akan memiliki cahaya bukti dan akan selamat di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan salat 5 waktu, maka ia tidak akan memiliki cahaya bukti dan tidak akan selamat di hari kiamat. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon beribu-ribu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.